Asal-usul Kota Bengkulu. Kota Bengkulu adalah salah satu kota sekaligus ibu kota Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, kawasan ini berada dalam pengaruh Kerajaan Indrapura dan Kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun waktu 1939-1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bengkulu dengan luas wilayah 151,70 km, terletak di pantai barat Pulau Sumatera dengan panjang pantai sekitar 525 km. Kawasan kota ini membujur sejajar dengan pegunungan Bukit Barisan dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Awal abad ke-17, daerah Bengkulu berada di bawah pengaruh Kerajaan Banten dan penguasa dari Minangkabau. Kedatangan orang Eropa ke Kepulauan Indonesia disebabkan oleh keinginan memperoleh langsung rempah-rempah dari sumbernya. Di sejumlah negara Eropa didirikan maskapai yang tujuannya adalah mencari rempah-rempah dan menjualnya di pasar Eropa. Orang Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie atau maskapai serikat untuk Hindia Timur. Orang Inggris mendirikan East India Company atau maskapai untuk Hindia Timur. Salah satu rempah-rempah yang dicari adalah lada. Salah satu daerah di mana lada tumbuh adalah bagian selatan Pulau Sumatera. Pada 1633 VOC mendirikan pos perdagangan di Bengkulu. Kemudian VOC mengusir Inggris dari Banten. Ini memaksa East India Company, yang tetap ingin terlibat dalam perdagangan lada, mendirikan suatu pos di Bengkulu, Bencolen dalam bahasa Inggris, pada 1685, dengan tujuan mencari lada. Untuk melindungi pos ini, Inggris mengirim pasukan kecil. Untuk menampung pasukan tersebut dibangun suatu benteng, Fort Marlborough. Inggris menduduki Bengkulu selama 140 tahun. Dalam masa ini ratusan prajurit Inggris meninggal karena kolera, malaria, dan disenteri. Kehidupan di Bengkulu sangat susah bagi orang Inggris, dibandingkan dengan India. Saat itu, perjalanan pelayaran dari Inggris ke Bengkulu memakan waktu 8 bulan. Pertentangan muncul antara penguasa di London dan India di satu pihak, dan mereka yang ingin mempertahankan pendudukan Inggris di Sumatera untuk melanjutkan perdagangan lada. Di samping Fort Marlborough, kompani juga membangun Fort York di Bengkulu dan Fort Anne di Mukomuko. Terjadi juga bentrokan dengan penduduk setempat. Pada 1719 Inggris dipaksa meninggalkan Bengkulu. Inggris kemudian kembali. Namun, pada 1760 Fort Marlborough menyerah kepada pasukan yang dikirim Prancis. Pada 1807 Residen Inggris Thomas Parr dibunuh. Parr diganti Thomas Stamford Raffles, yang berusaha menjalin hubungan yang damai antara pihak Inggris dan penguasa setempat. Di bawah perjanjian Inggris-Belanda yang ditandatangani pada 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu ke Belanda, dan Belanda menyerahkan Melaka ke Inggris. Namun, Belanda baru sungguh-sungguh mendirikan administrasi kolonialnya di Bengkulu pada 1868. Karena produksi rempah-rempah sudah lama menurun, Belanda berusaha membangkitkannya kembali. Ekonomi Bengkulu membaik dan kota Bengkulu berkembang. Pada 1878 Belanda menjadikan Bengkulu residensi terpisah dari Sumatera Selatan. Di sana terdapat rumah kediaman Bung Karno pada waktu pengasingan di Bengkulu, 1938-1942. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu kota kecil dengan luas 17,6 km dalam Provinsi Sumatera Selatan. Penyebutan kota kecil ini kemudian berubah menjadi Kota Madya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, Kota Madya Bengkulu sekaligus menjadi ibu kota bagi provinsi tersebut. Namun UU tersebut baru mulai berlaku sejak 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968. Lantas, dari mana dan mengapa disebut Bengkulu? Ada yang mengatakan nama tersebut diambil dari nama sebuah bukit di Skotlandia,
yakni Bencolen atau sering pula disebut Bengkulen. Dalam lafal bahasa Indonesia tebih gerampang mengulantinya Bengkulu. Namun banyak orang meragukan pendapat ini, karena bukan tabiat orang Melayu yang memilih nama suatu tempat dengan cara mengambil dari wilayah yang sangat jatuh, luar negeri. Versi lain, agak mendekati kebenaran, mengatakan nama Bengkulu atau Bangkahulu berasal dari dua kata, yakni bangkai dan hulu yang maksudnya, bangkai di hulu. Konon, di zaman dulu terjadi perang antara kerajaan-kerajaan kecil yang ada di daerah itu. Pertempuran ini menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Bangkai-bangkai itu berserakan di hulu sungai Bengkulu. Ucapan bangkai di hulu menjadi bangkai hulu, dan lama-lama menjadi Bengkulu, hingga akhirnya menjadi sebutan bagi daerah atau kota itu Bengkulu. Bengkulu juga merupakan kota wisata yang dapat dikunjungi para turis. Di kota ini banyak terdapat wisata alam maupun sejarah. Di antaranya, objek wisata Palau Tikus. Pulau ini merupakan pulau induk, dan ada beberapa pulau kecil lainnya yang ada di sekitarnya, dan mengitari, serta adanya karang-karang yang sangat indah. Pulau ini adalah objek wisata di laut. Anda dapat mencapainya dalam waktu 1 jam menggunakan kapal boat dari kota Bengkulu. Objek wisata Danau Tes. Danau ini merupakan danau terbesar yang ada di daerah Bengkulu, dengan adanya latar bukit dan pemandangan hijau yang sangat indah. Danau ini bersumber dari Sungai Ketahuan yang merupakan sumber air utama. Di tengah-tengah danau ini ada sebuah persawahan penduduk, dan adanya gunung pasir yang ada di sekitar danau ini. Objek wisata Rumah Pengasingan Bung Karno. Tempat ini berada di Jalan Anggut Atas, yang sekarang menjadi Jalan Soekarno-Hatta. Tempat ini merupakan tempat tinggal Presiden Soekarno selama beliau diasingkan pada zaman Hindia Belanda. Di dalam rumah ini terdapat beberapa peralatan, seperti buku dan sepeda yang dimiliki Soekarno dan masih tersimpan. Serta adanya Masjid Jamik yang didesain sendiri oleh Soekarno saat itu. Objek wisata Benteng Marlborough. Benteng ini memiliki luas sekitar 44.100 meter persegi, dan bangunan ini menghadap ke arah selatan. Bangunannya menyerupai kura-kura dengan arsitektur gaya abad ke-18, pada pintu-pintu utamanya dikelilingi parit yang luas, dan pengunjung dapat melewatinya menggunakan jembatan. Benteng tersebut memiliki pintu keluar bawah tanah yang konon digunakan saat masa penjajahan. Objek wisata Pantai Panjang. Pantai ini merupakan tempat wisata di Bengkulu yang banyak dikunjungi para wisatawan. Terletak 3 km dari pusat kota Bengkulu yang dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Pantai ini dikelilingi banyak pohon cemara yang melambai indah saat tertiup angin. Selain itu, di sekitar Pantai Panjang juga terdapat restoran dan hotel. Fasilitas lainnya seperti kolam renang, kotage, dan area parkir yang luas telah disediakan. Para pengunjung dijamin puas menikmati keindahan alam di tempat ini, terutama untuk melepas kejenuhan di pusat kota.